Pembahasan kali ini adalah mengenai dua hal penting pengecoran logam atau dua hal yang menjadi prioritas seorang engineer pengecoran logam. Apakah dua hal itu? Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan efisiensi cairan. Sistem perancangan coran selalu mengacu pada bagaimana sistem efisiensi itu bisa efisien. Dikatakan efisien itu relatif, tergantung dari sistemnya, tergantung dari kerumitan benda cornya itu juga. Tapi di sini ada misalnya, yaitu diantaranya benda beratnya sekitar 60 kg, sistem saluran dan penambah ada 40 kg. Berarti persen efisiensinya adalah 60, bendanya itu sendiri dibagi dengan totalnya. Totalnya itu adalah hasil jumlah 60 kg bendanya dan sistem saluran 40. Jadi 60 dibagi dengan 100 totalnya, sekitar 60%. Angka 60% ini adalah angka efisiensi cairan itu atau biasa dilambangkan dengan yield. Nah, yield ini adalah dicari oleh engineer pengecoran logam, dibuat setinggi-tingginya, setinggi-tinggi yang bisa dimungkinkan. Itu yang pertama mengenai hal penting pengecoran logam. Hal yang kedua adalah menurunkan persentase reject atau defect. Kalau dalam bahasa kitanya itu adalah cacat. Bagaimana seorang engineer pengecoran logam itu bisa menurunkan persen reject atau persen cacat serendah-rendahnya. Beberapa perusahaan besar hanya mengizinkan 3% dari cacat coran. Berarti kalau misalkan kita membuat 100 benda, artinya hanya diperbolehkan 3 pieces yang reject atau 3 pieces yang cacat. Dua hal ini selalu berkaitan. Lalu mana hal yang penting? Apakah meningkatkan efisiensi coran atau menurunkan persen reject? Dua hal ini mesti didapatkan. Kalau misalnya kita mendapatkan satu saja poin pertama, sementara persen rejectnya masih tinggi, berarti sistem pengecorannya atau metode pengecorannya, logamnya itu belum berhasil. Begitu juga kalau kita mendapatkan hanya poin 2 saja, yaitu kita bisa menurunkan reject serendah-rendahnya, tetapi cairannya masih belum efisien, itu juga belum berhasil dikatakan dalam pengecoran logam. Artinya kedua hal ini penting. Hal yang pertama adalah meningkatkan persen efisiensi cairan, yang kedua bagaimana menurunkan persen cacat. Jadi dua hal ini sangat berkaitan. Dua hal ini harus didapatkan oleh seorang engineer pengecoran logam. Semua sumber daya, semua alat-alat, semua mesin yang ada itu selalu difokuskan kedua hal penting ini. Demikian pembahasan kali ini. Saya Osep Teja dari logamceber.com.